Kayaknya ini kita bukan kelas di FKG deh. Kelas di mana dong? Di mana dong? Kayak beauty class gitu nggak sih? Benar. Kalian lihat gak sih akhir-akhir FKG itu bener-bener shining banget kayaknya. Shining. Bener kayaknya karena ada duta gak sih yang bener-bener keren banget. Sumpah gue juga kemarin scroll IG tuh banyak aktivitas duta gitu kan. Ada duta. Iya, sumpah di TikTok juga. Iya, lewat di FKG juga. Ini lagi juga. Iya. Kemarin kita tampil di FKG ada yang kayak di spotlight gitu gak sih? Tapi gue penasaran deh dutanya tuh siapa sih dan kayak mereka tuh ngapain aja. Ini gue penasaran deh. Hari ini fix banget kita bongkar-bongkar. Gila keren banget. Udah ada aura-aura Sinar banget. Karisma. Iya. Kayak itu loh yang lagunya Aladdin kayak shining, shimmering, splendid. Oke, boleh nih pengenalan siapa? Oke, perkenalkan ya, aku Raihan dari angkatan 2022. Halo. 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 Halo semuanya, perkenalkan aku Ranisa dari angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sali dari angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bunga dari angkatan 2023. Aduh. Tadi siapa yang bilang penasaran tentang mereka? Ini mereka udah datang. Iya. Kamu dulu. Apa aku dulu? Ya boleh sampai dulu. Aku mau nanya nih, kan kalian ini udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Menurut kalian, kenapa sih kalian bisa dipilih jadi duta? Apa karena kalian semua ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik? Iya, benar-benar. Kepo saja. Berat aduh. Ya. Berat banget kayaknya pertanyaannya. Dipuji melayang. Atau kenapa tuh dipilihnya karena apa gitu dan prosesnya kayak gimana sih? Pengen tahu banget. Iya, penasaran banget deh. Mungkin boleh dijawab sama siapa duluan? Siapa ini? Siapa yang paling yang menjawab? ganteng dulu? Aduh. Yang paling ganteng. Aduh. Yang itu tadi terbang. Kayaknya udah agak sedikit terbang. Aduh, Kang. Aduh. Kenapa tuh? Oh iya. Boleh. Gantengnya kelewatan. Jadi kalau menurut aku ya, ganteng itu sebenarnya menjadi poin plus aja sih, nggak menjadi poin penting. Bukan menjadi poin utama dalam pemilihan sebagai duta, karena menurut aku yang sekarang dijalanin duta itu bukan cuma tentang kita promosi aja, tapi juga kita kayak ada program misalkan ke masyarakat kayak gitu, atau misalkan ada dari sekolah lain nih yang ingin survei ke FKG, nah itu juga kita harus bisa menghandle itu. Ya makanya itu bukan ganteng aja, bukan tentang ganteng atau cantik aja, tapi juga tentang bagaimana cara kita bisa berkomunikasi atau menyampaikan suatu hal ke orang lain gitu, secara menarik gitu. Boleh coba dari yang lainnya bagaimana nih pendapatnya? Boleh. Kalau kalian nanya dipilihnya karena ganteng atau cantik, berarti kalian emang ngeliat kita ganteng sama cantik. Gitu. Oke, kalau misalnya dari duta sendiri, ganteng atau cantik itu benar banget tadi kata Rehan, poin plus. Mungkin ada yang dilihat dari segitu, dari penampilan gitu ya. Tapi yang paling penting itu apakah kita ini bisa nggak sih jadi wajah fakultas? Bisa nggak merepresentasikan yang baik-baik, misalnya dari segi belajar, tata krama, sampai attitude bersosial media nih. Apalagi sekarang kan apa nih, industri 4.0 ya, kita kan Gen Z semua. Iya, udah dari jawabannya aja udah kayak high class, beda level gitu. Oke, kita lanjut ya, kita ini kan Gen Z ya. Pasti perlu banget nih peran-peran anak muda dari mahasiswa untuk mahasiswa juga gitu. Jadi mungkin yang dipilih selain ya dari penampilan kata kalian, bisa juga dipilih dari mungkin kemampuan kita dalam menggambarkan citra positif itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Gimana kalau menurut yang cantik juga? Aku
sih kurang lebih sama, setuju sama kayak Dodo, sama kayak Teh Cica. Jadi sebenarnya kayak kenapa sih emang ada di salah satu syarat pemilihan duta tuh salah satunya harus good looking. Itu tuh karena sebenarnya kita tuh sebagai representasi kampus dan juga kayak kita bakal sering tampil di depan publik gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kita harus menampilkan kayak sisi terbaik dari fakultas gitu. Tapi emang nggak jadi poin utama. Banyak poin-poin lain yang udah disebutin sama Cica tadi. Nah, Coba dari kamu kan. Kalau dari aku mungkin untuk alasan kriteria menjadi duta itu udah dijelasin ya sama Kang Rehan, sama Kak Ranisa, sama Teh Sali. Tadi ada pertanyaan prosesnya kayak gimana sih gitu kan. Prosesnya yang pertama yang pasti ya pendaftaran. Pendaftaran pasti pendaftaran. Terus nanti di next step-nya wawancara. Nah, wawancara ini sama petinggi-petinggi di Fakultas Kedokteran Gigi. Terus nanti tanya pertanyaannya apa aja sih? Itu tadi pertanyaan, bisa nggak sih kita sebagai duta ini bahasanya kalau turun ke masyarakat tuh kita bisa meluk masyarakat apa ya? Mengayomi apa? Ya, itu. Masyarakat karena kembali lagi kita mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi pasti nanti akan turun ke masyarakat, terus nanti akan banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi mungkin yang dilihat dari kita ini bagaimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat pada di wawancara itu ya. Terus selain itu juga dilihat dari kelebihan masing-masing itu seperti apa. Apakah ada kayak mereka bisa kita sebagai duta ini bisa mengajak teman-teman untuk lebih aktif lagi atau tidak di Fakultas Kedokteran itu sendiri tuh. Ngomongin soal pendaftaran nih, sebenarnya apa sih yang bikin kalian yakin tuh, aduh gue kayaknya cocok nih jadi duta? Apa sih alasan kalian jadi duta tuh coba? Betul. Alasan pribadi. Apakah ada pressure? Apakah kayaknya kamu cocok deh jadi duta? Udah daftar aja. Ajakan. Jadi duta deh gitu. Iya. Sebenarnya aku juga kurang lebih kayak gitu sama. Setuju banget. Setuju. Ya. Kayak gitu, jadi nggak ada ini ya, maksudnya kayak dorongan, pasti ada dorongan dari teman-teman kayak sana. Atau kayak awalnya kepo gitu, apa sih duta FKG sebelumnya tuh kan nggak ada, kayak pengen deh gitu mencoba. Iya, coba hal baru. Coba gimana? Oh iya, boleh deh. Kalau aku sendiri jujur karena awal-awal ngelihat adanya pendaftaran duta tuh aku ngelihat kayak oh ini baru nih di FKG, karena kan kebetulan kita tuh angkatan pertama ya di duta. Dan kalau misalnya kita mau kilas balik alasan pribadi, sebenarnya aku tuh pengen banget meningkatkan kepercayaan diri lagi. Karena dulu nih ceritanya waktu di SMA ada pemilihan Mojang Jajaka, dan di situ tuh harus menampilkan suatu bakat. Jadi waktu itu aku main gitar, tapi di tengah-tengah tuh salah dan itu malu banget. Dan mulai dari situ aku tuh drop. Tapi semenjak di FKG aku melihat nih kayaknya ada peluang, karena orang-orangnya alhamdulillahnya di FKG itu suportif. Jadi kayaknya kalau misalnya aku maju jadi duta nih bisa jadi suatu platform supaya aku bisa ningkatin kepercayaan diri lagi gitu sih. Dari aku. Setuju sih dari yang Teh Cica bilangin, aku juga kurang lebih seperti itu. Kayak kalau misalkan kita pengen berkembang gitu, makanya kita juga harus keluar dari zona nyaman kita ya. Terus sih. Yang biasanya mungkin kita pulang kuliah tidur atau ngapain, ya kita adain aktivitas lain. Sebagai salah satunya yang aku jalani sekarang yaitu menjadi duta FKG. Ditambah dari dorongan teman-teman yang lain yang kayak ayo daftar, jadi coba-coba juga akhirnya kepilih juga. Iya betul, itu dia. Momen. Tapi kayak pas prosesnya itu berat nggak sih Kang Teh? Apa kayaknya susah kagak jadi dah? Iya. Atau kayak enggak, aku mau banget jadi duta. Ya jadi memperjuangkan itu gitu. Atau kayak ada di tengah-tengah perasaan kayak aduh kayaknya enggak deh gitu. Atau let it flow aja deh, ini kemana gitu. Ini tuh sebelum pendaftaran atau setelah kepilih? Selama prosesnya. Coba dari yang lain dulu deh. Aku ya, coba kamu jawab. Kalau dari proses sih, jujur aku sempat ngerasa kayak bukan susah ya, tapi aku ngerasa minder gitu karena dari pendaftar duta, teman-teman duta yang lain juga mereka tuh pada keren-keren gitu, kayak pada punya value-nya masing-masing. Aku sempat ngerasa kayak
aduh aku sebenarnya kayak deserve gak sih gitu buat daftar duta. Cuman at the end kayak aku malah jadi mikirnya oh justru ini tuh saatnya aku tuh harus ngejar gitu, aku tuh harus ngembangin diri aku. Di sini kayak aku bisa ngeluarin potensi aku dan mencari value aku gitu. Jadi bukannya minder tapi kayak malah jadi motivasi gitu awalnya gitu. Kalau dari yang lain Jadi Teh Bunga deh, coba Teh Bunga gimana? Kayak gitu awalnya dengan jawaban jujur tadi ya yang didorong-dorong, yang awalnya didorong-dorong, nggak ada tuh kemauan dari aku sendiri buat jadi duta, tapi karena ada dorongan-dorongan dari teman-teman kayak apa Bung tuh bisa ini, jadi kayak ya udah deh coba dulu gitu. Pas dilihat, wih deh daftarannya yang begini kan, ini sih yang bikin minder ini sih, minder juga kan, minder, tapi dengan berjalannya waktu kayak ya tadi dukungan dari teman-teman juga kayak ya udah nggak apa-apa Bung, dilanjutin aja walaupun saingannya berat-berat gitu buat saya. Jadi waktu pas udah di wawancara sebenarnya beratnya tuh pas prosesnya tuh pas beratnya buat pas bener-bener kayak duh kayaknya nggak bisa deh itu waktu pas wawancara. Jadi kayak deg-degan takut gitu loh ya, tapi dengan udah melewati fase itu jadi biasa lagi aja. Kalau boleh tahu wawancaranya tuh ditanya apa aja sih? Iya benar. Kita kepo. Spill dikit ya, siapa tahu dari kita spill gak ya? Ntar yang mau daftar jadi tahu. Iya. Dia udah bilang, aduh kayaknya aku mau banget jadi kayak Akang gitu. Boleh sok. Boleh. Tahu rasa endingnya juga. Cocok gak sih jadi duta nih? Kayaknya cocok dah. Cocok ya? Daftar deh. Nanti Makanya di spill. Mau dicobain dulu nggak? Boleh di spill, siapa tuh ini mau daftar banget nih dari tadi kayaknya. banget udah mau Kriteria tampaknya udah checklist. Iya. Poin plus. Dapat golden ticket gak nih Kang Teh? dapat. Udah mau dikasih. Sebenarnya untuk yang dari pengalaman aku yang kemarin, kadang kan dari wawancara juga pertanyaan itu beda-beda ya tiap orang. Yang dari aku rasain kemarin itu kurang lebih tentang pengetahuan kita tentang FKG gitu, kurang lebih seperti itu untuk menjadi duta. Nah, coba dari yang lain. Okay. Aku izin nambahin, benar tadi. Jadi kita sebagai duta yang sebenarnya masih ada selain kita, masih ada beberapa orang lagi. Itu di wawancara itu beda-beda pertanyaannya. Jadi kita memang dikumpulkan dalam satu ruangan, tapi ketika satu balik dari wawancara kita tuh gak akan dapat pertanyaan yang sama. Jadi ada yang memang benar tadi utamanya tahu atau enggak tentang fakultas. Terus lebih ada juga yang ditanya tentang kamu menggunakan sosial media itu untuk apa. Terus ada juga yang ya random aja, kamu tahu nggak tentang generasi strawberry? Iya. Apa itu? Jadi lebih ke kita harus rajin baca-baca aja sih, supaya knowledge-nya gimana. Terus ada yang tanya ke bahasa Inggris, kamu bisa nggak ngomong bahasa Inggris? Ada beberapa orang yang kena bahasa Inggris. Jadi ya seru aja sih, mulai baca-baca dari sekarang. Jadi nggak apa-apa, itu bukan untuk kamu join duta, tapi untuk pengetahuan sendiri. Berarti mulainya dari baca-baca ya Teh. Harus mulai baca. Tapi kayak pernah nggak sih pas wawancara, waduh nggak tahu nih jawabannya apa. Iya. Pernah nggak di tengah-tengah kayak awkward, bingung, mau jawab apa gitu? Awkward pasti ada, karena memang kemarin pengalaman aku sampai ada boleh diulang nggak pertanyaannya, aku sampai kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, asal kita pembawaannya tenang aja. Tenang. Kalau misalnya tenang, kita lagi panik juga sebenarnya nggak kelihatan. Kita keluar ruangan wawancara juga udah gitu, semua udah beres. Tapi itu latihan untuk ya handle emosional gitu. Terus baca-baca dan ya udah beneran dari hati kalau kamu itu pengen jadi duta, bukan pengen gaya-gayaan aja pakai selempang ini dan tugas dan segala macam. Wah, aku mau nanya dong Kang Teh, apa tantangan terbesar selama jadi duta nih? Ada nggak nih tantangannya? Kayaknya sih ada ya. Berat banget kayaknya. Sebenarnya yang aku rasain sekarang itu yang menjadi tantangan terbesar itu bagaimana cara kita menjaga komitmen kita sebagai duta FKG ini di
ke masyarakat luar, karena kita harus menjaga apa ya namanya tuh image kita gitulah, karena kita mencerminkan ibaratkan jadi belibet gini mencerminkan FKG seperti itu. Paling susah ya itu komitmennya, kita menjaga komitmen paling berat. Materi yang lain. Aku terakhir deh. Mau coba dulu. Ada juga. Tantangan terberat sama jadi duta sebenarnya kurang lebih sama kayak Dodo. Kayak gimana ya? Kita tuh setelah kita bukan dilantik ya, apa ya? Kayak diresmikan gitu. Setelah finalisasi kita jadi duta tuh di situ kayak selalu kepikiran kayak, iya aku tuh bawa nama FKG gitu. Jadi aku tuh harus selalu kayak menampilkan sisi terbaik aku, fakultas aku gitu. Jadi kayak itu aja sih yang kayak kepikiran terus. Jadi kayak kita tuh harus merepresentasikan fakultas kita tuh sebaik mungkin. Tapi ya emang udah kewajiban juga. Paling itu aja sih. Sisanya ya have fun aja, gitu ngonten aja seringnya. Betul. Kalau boleh tahu, duta tuh ngapain aja sih? Kegiatannya. Kegiatannya tuh kayak gimana? Ngapain aja kalau duta? Buat konten. Lagi udah tahu nih, kegiatan. Kalau ada acara-acara besar ya, Kang Teh. Ya, Protokoler. Protokoler. Sunduk kita ada di situ. Terus waktu pas kemarin ada acara SDU. ya. SDU. Jadi Jadi oh ya, karena ada tamu-tamu undangan kan. Jadi kita yang mengarahkan tamu-tamu undangan. Seru banget ya. Kan kalian udah banyak gitu ya ngikutin kegiatan. Ada nggak sih kayak pengalaman paling seru gitu? Kegiatan apa? Iya benar. Kegiatan Pas apa? lagi di mana Masing-masing deh, gitu. semua orang jawab. Iya benar. Paling berkesan juga nih. Paling kerasa dutanya gitu. Kayak oh my god, aku kayak spotlight banget. On duty. Kegiatan yang bikin apa ya bangga ya pakai hashtag duta on duty itu. Iya, benar-benar. Paling poin berkesan sebenarnya ya saat kita protokoler sih, karena aku itu ikutnya BKGN terus SDU terus apa lagi ya, ada beberapa tapi itu tuh kayak privilege sendiri gitu, kita jadi lebih bisa berinteraksi apalagi sama tamu-tamu VIP. Nah yang kayak gitu-gitu kan harus dilatih ya, maksudnya dilatih yang awalnya aku takut berinteraksi sama orang, tapi di duta ini tuh kesannya aku dapat pelajaran bisa berinteraksi sama banyak orang gitu, belajar komunikasi terutama. Kan gak gampang ya mungkin buat orang-orang yang terlalu introvert ketemu pejabat-pejabat tuh kayak aduh gemeteran, aku juga awalnya kayak gitu, tapi kesini-sini have fun sih, sama ngontennya juga seru. Iya, bener sih ngontennya sih seru banget gitu. Saya pernah nggak sih langsung terjun ke anak SMA gitu, promosiin FKG kemudiannya? Pernah juga. Coba gimana itu ceritanya? Contoh ini kita SMA. Iya, contoh. Iya kita. Duta FKG. Ini masuk FKG nggak sih? Mau banget masuk FKG. Aku akan mendengarkan. Ayo. Ceritanya simulasi kita menjadi anak SMA. Ini yang pengen jadi duta. Berat nih, coba ditembak dulu. Ya, kalau waktu itu sih kita acara apa ya? Waktu itu yang kita di FK deh. Iya, yang ada kita di custom pernah di FK. kita pernah kolaborasi sama FK gitu. Apa ya nama acaranya? Lupa deh. Iya. Plan of action. Iya. Ya waktu itu ada open house gitu dari FK. Betul. Ada anak-anak SMS Bandung Raya. Terus waktu itu aku juga kebetulan pernah ikut promosi di Jakarta 3 hari. Itu di mana ya? Di Balai Kartini Jakarta itu. Benar-benar sebenarnya capek sih karena aku waktu itu dutanya cuma sendiri dengan anak SMS di Jakarta. Gitu. Jadi kayak ini gimana sambil mereka mau nyoba main apa sih handpiece, ikut-ikutan ceritanya ngebur gigi kayak gitu. Terus Bunga juga pernah ya di Lampung. Di Lampung. Itu hampir seminggu. Wow. Sendiri Bukan lintas kota Iya, lagi. lintas pulau. Lintas pulau. Mendunia Pulau Sumatera. Iya jauh ya. Iya, jadi ketemu, jadi ditentuin di satu tempat, terus nanti anak-anak SMA di Lampung tuh pada datang ke situ. Selahi banget. Habis itu di next day-nya itu kita yang ke sekolah yang mereka. Gimana tuh reaksinya kalau waktu ngelihat kalian nih bawain FKG Unjing itu gimana?
Itu respect. Karena mungkin apa ya, ngelihat aku pakai kayak gini, udah kaget tuh. Kaget, kita bawa alat, kita bawa apa ya, aku lupa banyak banget ya pokoknya alat-alat di situ. Jadi mereka penasaran dengan alat-alat yang mungkin buat mereka itu jarang mereka lihat gitu, jarang mereka pegang juga. Jadi di situ aku promosi kayak ini loh alat buat scaling, ini loh nanti kalau kalian giginya berkarat nggak pakai ini gitu. Jadi kayak seru sih, mereka tertarik juga dengan fakultas kedokteran gigi apa ya? Pada antusias ya. Tapi pressure-nya gimana sih Kang Teh? Kayak kan Kang Teh ketemu anak SMA, SMP, terus juga ada pejabat-pejabat universitas gitu. Pressure-nya yang paling kayak, duh kayaknya gue nggak bisa deh ngomong sama ini, gue nggak bisa. Itu tuh yang kayak gimana? Sama siapa gitu? Yang paling gitu. Gugup banget. Oke. Gugup banget itu sebenarnya karena waktu itu pertama kali tugas pas kita SDU ya. Iya, benar banget. Kita sebenarnya briefingnya juga hanya beberapa H-1 kita briefing sorenya, sedangkan besok paginya kita udah harus di venue. Dan kita langsung suruh ngarahin tamu-tamu VIP. Sedangkan pada saat itu kita nggak tahu ini VIP atau bukan ya, kita harus ngarahinnya kemana gitu. Tapi ya apa kuncinya adalah tenang. Kuncinya Terus tenang. Biasanya dari staff FKG juga ngarahin ini arahin ke sini. Jadi pokoknya fokus aja, pikiran tuh jangan kemana-mana, tenang. Kalau ada tamu senyum, terus arahin harus dudukin di mana dan segala macam. Itu sih, itu pressure-nya. Pressure-nya waktu kita belum tenang, tapi setelah kita bisa menghandle itu, semuanya akan baik-baik aja. Iya betul. Keren banget. Jadi makin termotivasi kan ini Rido. Ilham. Iya. Sangat inspiring. Beneran mau langsung mau daftar nih Ilham nih. Sama yang paling penting itu harus percaya diri, itu paling penting juga sih. Tuh Ilham denger nih, percaya diri. Udah Jangan dipercaya. saya. Udah percaya diri. Kayaknya belum masuk dia udah di pressure ya ini. Aku mau nanya lagi. Apa tuh? Sebenarnya kayak menurut Akang Teteh, kenapa sih duta tuh penting? Iya. Kenapa penting buat FKG gitu? Iya. Kenapa sih harus ada duta? Iya, kenapa Akang Teteh harus menjadi duta buat FKG? Aku request Akang. Berat juga pertanyaannya. Biar jadi contoh. Coba ulang Tri gimana? Kenapa menurut Akang menjadi duta itu penting dan kenapa duta itu penting buat FKG? Sebenarnya itu balik lagi ke keperluan fakultasnya masing-masing. Bagaimana di fakultasnya itu, apakah dia sudah memiliki sistem promosi yang baik atau enggak gitu. Nah mungkin di FKG ini memang sudah membutuhkan orang-orang yang bisa mempromosikan FKG keluar, bukan hanya di Cimahi, bukan hanya di Bandung, tapi juga keluar pulau, sehingga mungkin dari fakultas FKG ini membutuhkan bantuan dari seseorang yang mau berdedikasi untuk bisa mempromosikan FKG ini, seperti itu. Aku mau nambahin deh. Kalau menurut aku kenapa kayak duta FKG itu penting? Karena walaupun fakultas itu sebenarnya sudah punya divisi promosi sendiri, tapi kayak kan target kita tuh pasti mahasiswa baru, kayak yang Gen Z gitulah. Jadi kayak otomatis si promotornya juga kalau bisa tuh kayak yang masih dari Gen Z juga, jadi biar relate gitu loh si konten promosinya, jadi bisa nangkep audiens yang lebih pas gitu. Nah makanya kayak kenapa lah si duta ini tuh dibutuhkan gitu. Iya benar juga ya. Make sense. Keren banget bisa kepikiran jawabannya loh. Kayaknya kita harus ngetes mereka deh. Oh iya benar. Kita uji lewat apa? Tantangan wawasan. Langsung aja ya, jawab cepat, jangan gugup, kan udah biasa tampil. Aduh. Nomor 1, apa kepanjangan dari UNESCO? Aduh lupa. Salah. Aduh, ngeblank dong. Aduh. Unity. Aduh, lupa. 1, 2, 3.
Iya. Atau Apa nama kimia dari air? H2O2. H2O. Air CO2. 1, 2, 3. Siapa presiden Indonesia keempat? Megawati. Bukan. 2. B.J. Habibie, gak tau deh. 1, 2, Megawati. Gus Dur ya? Gus Dur. B.J. Habibie. Bahasa Inggrisnya penyakit gusi kronis. Gingivitis. 1, 2, 3. Periodontitis. Kronis periodontitis. Sebutin satu nama tokoh inspiratif dari dunia kedokteran gigi. Kedokteran gigi. 1, Aduh, 2, siapa ya? 3. 1, 2, 3. Siapa ya? 1, 2, 3. Nama tokoh inspiratif dari dunia kedokteran gigi. Nama tokoh inspiratif. 1, 2, 3. Apa yang lebih banyak? 1 lusin atau 1 gross? 1 lusin, 1 gross, 1 lusin. 2, 3. 1 lusin. 1 gross. 1 lusin. Apa warna bendera FKG Unjen? Ungu. 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 Yeay. Oke, jadi tadi tuh seru banget ya guys ya. Iya, seru banget. Bener-bener bikin kita wow banget dan kali ini cerdas banget dan inspiratif banget buat kita guys. Benar-benar kelihatan dutanya. Jadi amazed banget oke banget ya. Kita setuju banget. Ya semoga cerita dari Ang Teteh semua ini bisa jadi apa ya motivasi gitu buat teman-teman, buat Apalagi buat semuanya. kamu ya. Iya buat saya juga. Iya betul. Ya semoga banyak lah teman-teman dari teman-teman kita yang berminat buat jadi duta FKG juga. Iya, pasti. Nah, sebelum kita akhiri nih, boleh nggak kalian kasih pesan dan kesan buat program ini gitu, buat anak-anak FKG di luar sana atau yang mau masuk FKG, yang mau berminat untuk menjadi duta ya? Betul. Calon-calon. Calon-calon duta. Dari kiri dulu deh. Dari kiri dulu. Request ya dari tadi dari sini ya. Geser. Pesan dan kesan. Iya. Pesan untuk anak FKG, pesan untuk anak SMA juga nggak? Iya. Yang calon duta gitu ya. Pesannya semangat. Balik selalu semangat pertama. Terus yang kedua jangan malu-malu. Harus percaya diri dengan apa yang kalian punya, dengan apa kelebihan dari kalian tuh harus kalian harus kalian keluarkan gitu, harus kalian pancarkan gitu. Terus untuk kesannya apa nih, kesannya di sini atau kesannya kami kesannya acara ini baru pertama kali ya, maksudnya buat saya baru pertama kali dan seru ternyata. Gak expect bakal seseru ini. Iya. Makasih. Aduh. Kalau pesan-kesan dari aku sih kurang lebih sama, kayak seru, kayak ini juga first time nih aku diundang podcast kayak gini. Terus kayak buat adik-adik SMA atau kayak calon-calon mahasiswa FKG, semangat belajarnya, soalnya FKG itu bukan journey yang pendek gitu. Kayak kita tuh calon dokter, kita long life learner. Jadi harus semangat terus dan jangan lupa ditunggu daftar duta gitu. Kesannya dong, kesannya buat acara ini. Bukan ya udah tadi. Iya, kurang ya, kita pengen dipuji-puji lagi. Karena Teteh bombardir, kita juga mau yang bombardir. Atau rating dia dari 1 sampai 10. Iya, rating 1 sampai 10. Ya, 100.000. 100 sih. 100. Kalau pesan dari aku, baik untuk mahasiswa FKG atau calon-calon mahasiswa FKG ini, semangat untuk terus belajar dan
tolong lihat setiap kesempatan sekecil apapun, ambil langkahnya, keluar dari zona nyaman, nggak apa-apa. Awalnya mungkin takut, tapi salah sedikit, langkah kecil sekarang itu adalah yang menentukan kebesaran kalian di masa depan. Dan kalau menurut aku, boleh banget nih kalian daftar duta. Oh iya, oke, siap. Yang cowok udah ada, yang ceweknya yang mana? Waduh, sebelahnya, kayaknya sebelahnya. Ya apa yang ini ya? Aduh, yang mana aja deh. Kemarin emang udah jadi duta semua kan? Itu aja pesannya, semangat belajarnya. Terus FKG itu jangan dipikirin kayak aduh susah-susah, enggak sih sebenarnya. Kalau kaliannya rajin, terus skala prioritasnya yang penting. Karena kita masih bisa kok main-main walaupun kita di FKG. Jadi jangan takut untuk daftar FKG. Ayo ketemu sama kita semua di sini. Terus kesan untuk acara ini 1000/1000. Last nih. Terakhir ini Mas Agus. Harus paling bagus. Ketiga buat kalian yang pengen daftar menjadi duta itu harus pede kunci utamanya. Karena insecure itu datangnya dari ketidaktahuan. Ketika kalian sudah tahu sesuatu, mau orang itu cantik atau enggak, tapi kalian pede dan kalian mau berusaha, ya udah bodo amat aja gitu. Kalian malah bisa jadi lebih baik dari mereka gitu. Editor catat ya quotes of the day. Editor. Pesannya untuk acara ini sukses terus, dan buat yang lainnya jangan lupa nonton di channel BMFKG Unjani dan juga like, share. Thank you banget nih buat Akang Teteh. Semoga sukses terus buat kalian sebagai duta. Jangan lupa Like.